Dihina dan ditinggalkan istrinya demi pria kaya, tukang becak ini dianggap tak berharga. Namun tak ada yang menyangka, cara dia membalas membuat semua orang terdiam menyesal. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah penghinaan berubah menjadi penyesalan. Sebelum kita mulai cerita selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh penuh makna yang akan menginspirasi hidupmu. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Raka. Sehari-harinya ia mengayuh becak tuanya menyusuri jalanan panas yang berdebu. Bajunya sederhana, wajahnya legam terbakar matahari, namun semangatnya tak pernah padam. Setiap pagi sebelum berangkat, Raka selalu berpamitan pada istrinya, Dinda, dengan senyum tulus meski kantongnya hanya berisi recehan. Ia sadar hidup mereka tidaklah mewah, namun baginya kebersamaan dengan istri sudah lebih dari cukup. Becak tua peninggalan ayahnya itu menjadi saksi bisu kerja kerasnya. Walau catnya terkelupas, joknya sobek, dan rodanya berdecit, Raka tetap setia mengayuh demi sesuap nasi. Yang penting halal, gumamnya dalam hati setiap kali peluh membasahi tubuhnya. Saat penumpang datang, ia selalu ramah, bahkan membantu mereka menaikkan barang bawaan tanpa meminta bayaran tambahan. Raka memang dikenal sebagai sosok yang jujur dan baik hati di mata para tetangga. Namun, di balik semua itu, tersimpan satu hal yang kerap membuatnya merasa kecil. Ia tidak bisa memberikan kehidupan mewah untuk istrinya. Meski begitu, setiap malam ia selalu berusaha menenangkan diri dengan berkata, "Asal aku masih bisa bekerja, Dinda takkan kekurangan." Sayangnya, Raka tak pernah tahu bahwa di hati istrinya, benih ketidakpuasan mulai tumbuh perlahan. Awalnya, Dinda dikenal sebagai istri yang lembut dan setia. Ia selalu menyiapkan sarapan untuk Raka sebelum suaminya berangkat menarik becak. Tapi seiring waktu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Semakin sering ia melihat tetangga mereka membeli perhiasan baru, mengganti motor, dan berbelanja di kota, hatinya mulai gelisah. Kenapa hidupku begini-begini saja? Sampai kapan aku harus hidup miskin? Pikirnya setiap kali melihat Raka pulang dengan baju penuh peluh. Perubahan itu semakin terasa ketika Dinda bekerja paruh waktu di sebuah toko pakaian di kota. Di sanalah ia bertemu Hendra, seorang pria muda yang tampan, wangi, dan selalu datang dengan mobil mewah. Hendra sering berbicara lembut, berbeda jauh dengan Raka yang sering diam karena lelah. "Cantik sekali kamu kalau tersenyum," ucap Hendra suatu hari, membuat pipi Dinda merona. Dari situlah semuanya bermula. Dinda mulai merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ada, rasa kagum yang bercampur ambisi ingin hidup lebih baik. Malam-malam yang dulu diisi canda hangat bersama Raka kini berubah menjadi hening. Dinda lebih sering melamun, memandang jauh keluar jendela sambil membandingkan kehidupannya dengan wanita lain. Raka menyadari perubahan itu, tapi ia tak tahu harus berkata apa. Suatu malam, Raka mencoba bicara lembut. "Din, kamu kenapa akhir-akhir ini sering diam? Ada yang kamu pikirkan?" Dinda menjawab singkat, tanpa menatap. "Enggak apa-apa, cuma capek." Namun dalam hatinya, Dinda mulai merasa malu. Ia malu saat teman-temannya datang berkunjung dan tahu bahwa suaminya hanya tukang becak. Ia malu ketika melihat suaminya pulang dengan tangan berlumuran minyak rantai, sementara suami orang lain datang dengan mobil berkilau. Dan ketika Hendra mulai mendekat dengan perhatian dan janji-janji manis, rasa malunya berubah menjadi keraguan. Keraguan pada cinta yang dulu ia yakini. Hari itu matahari sedang terik. Raka baru saja pulang dari menarik becak seharian. Bajunya basah oleh keringat, wajahnya legam, tapi bibirnya tetap tersenyum saat membawa sekantong kecil beras. "Din, alhamdulillah, hari ini dapat banyak penumpang. Kita bisa makan enak malam ini," ucapnya dengan polos dan gembira. Namun, sambutan yang ia dapatkan tidak seperti yang diharapkan. Dinda yang sedang duduk bersama tetangga di teras rumah langsung mendengus kesal. "Ya Allah, Raka, kamu itu lihat dong penampilanmu. Orang-orang lewat aja ngelihatin kita kayak orang susah," katanya lantang, tanpa peduli tatapan para tetangga. Beberapa ibu di sekitar rumah hanya saling pandang. Ada yang tersenyum simpati pada Raka, ada pula yang menunduk malu mendengar cara Dinda berbicara. Tapi Raka hanya diam, menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Maaf, Din, aku cuma ingin bantu kamu makan enak malam ini," ucap Raka lirih. Tapi Dinda malah melanjutkan, "Makan enak?
Kamu pikir dengan narik becak bisa bikin aku bahagia? Lihat suaminya Bu Rini, tiap hari pakai motor baru. Suami orang lain kerja di kantor, kamu malah keliling kota pakai becak butut. Kata-kata itu menusuk hati Raka seperti pisau. Ia menatap becaknya di pinggir jalan, catnya sudah mengelupas, bannya bocor sebagian. Becak itu saksi perjuangannya, tapi di mata Dinda, becak itu hanyalah simbol kemiskinan. Sejak hari itu, Dinda makin sering merendahkan Raka. Setiap kali Raka pulang, Dinda sengaja berbicara keras di depan tetangga, seolah ingin menunjukkan betapa miskinnya hidup mereka. Percuma punya suami kalau cuma bisa ngasih uang recehan, katanya suatu sore. Raka hanya diam, karena ia tahu membalas hanya akan memperburuk keadaan. Ia lebih memilih menatap langit sambil berbisik dalam hati. Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk sabar. Aku hanya ingin membuatnya bahagia, tapi kenapa dia tak bisa melihat niatku? Dan tanpa Raka sadari, rasa malu Dinda perlahan berubah menjadi kebencian. Kebencian yang akan menuntunnya ke jalan penyesalan yang panjang. Hari itu Dinda bekerja seperti biasa di toko pakaian tempat ia membantu seorang teman. Toko itu cukup ramai, sering dikunjungi oleh orang-orang kota yang berpenampilan mewah. Namun di antara semua pelanggan, ada satu yang selalu membuat jantung Dinda berdebar setiap kali datang, Hendra. Hendra adalah pria muda mapan, berwajah tampan dan berpenampilan elegan. Ia sering datang untuk membeli pakaian mahal, atau sekadar berbincang santai dengan pemilik toko. Mobilnya yang berkilau, jam tangannya yang mahal, dan aroma parfum yang ia pakai, semuanya memancarkan kemewahan yang selama ini hanya bisa Dinda bayangkan. Suatu sore, saat Dinda sedang merapikan baju, Hendra datang lagi. "Wah, kamu kerja keras sekali ya," katanya sambil tersenyum ramah. Dinda hanya tersenyum kecil. Tapi di dalam hatinya ada rasa kagum yang tumbuh tanpa bisa ia cegah. Hendra mulai sering berbincang dengannya. Ia menanyakan kabar, menawari tumpangan pulang, bahkan sesekali membawa makanan atau hadiah kecil. "Cuma oleh-oleh, nggak usah sungkan," katanya dengan nada lembut. Dinda merasa diperhatikan, sesuatu yang jarang ia rasakan dari Raka. Raka memang baik, tapi ia jarang punya waktu. Setiap hari berangkat pagi dan pulang malam dalam keadaan lelah. Tidak ada parfum mahal, tidak ada mobil, hanya becak tua dan wajah letih. Malamnya, saat Raka pulang dengan peluh dan senyum tulus, Dinda justru memandangnya dengan pandangan yang berbeda. Dalam hati, ia mulai membandingkan. Lihat Hendra, tampan, rapi, dan kaya. Sementara suamiku, pakaian saja kumal, uang pun pas-pasan. Hari demi hari, perbandingan itu terus menghantui pikirannya. Raka yang dulu ia cintai karena ketulusan, kini terasa seperti beban. Apalagi Hendra semakin berani menunjukkan perhatiannya. Ia datang dengan mobil mewah, membuka pintu untuk Dinda, dan berkata, "Kalau kamu lelah hidup begini, kamu bisa memilih hidup yang lebih baik, Din." Kalimat itu menggema di telinga Dinda, seakan membuka jalan untuk pengkhianatan yang akan datang. Malam itu, ia termenung lama di depan cermin. Melihat dirinya yang cantik, tapi hidup dalam kesederhanaan. Air matanya menetes, tapi bukan karena sedih, melainkan karena hatinya mulai goyah. Dan di saat Raka tertidur pulas di ruang tamu, Dinda hanya bisa berbisik lirih. "Maafkan aku, Rak, tapi aku juga ingin hidup bahagia." Itulah awal dari godaan yang akan mengubah segalanya. Malam itu hujan turun perlahan, menetes di atap rumah kecil mereka. Angin berhembus dingin, menembus celah dinding bambu yang mulai rapuh. Raka baru saja pulang menarik becak hingga larut malam. Meski tubuhnya letih, ia tetap tersenyum melihat rumahnya yang sederhana, tempat di mana cintanya kepada Dinda bersemayam. Namun malam itu berbeda. Saat ia membuka pintu, Dinda duduk di ruang tamu dengan wajah datar. Di depannya, sudah ada koper kecil yang tertutup rapi. Hati Raka bergetar. Ia tahu, sesuatu yang buruk akan terjadi. "Din, kamu mau pergi kemana malam-malam begini?" tanyanya pelan, mencoba menahan nada cemas. Dinda menatapnya tanpa emosi. "Aku nggak bisa hidup kayak gini terus, Raka. Aku capek miskin, capek dihina orang." Raka terdiam. Hujan di luar makin deras, seolah ikut menangis mendengar kata-kata itu. "Din, sabar sedikit. Aku janji, aku akan kerja lebih keras. Aku akan perbaiki hidup kita,
ucap Raka dengan suara bergetar. Tapi Dinda menggeleng pelan. Sudah cukup, Raka. Aku ingin hidup bahagia, bukan sengsara. Raka mencoba mendekat, tapi Dinda mundur satu langkah. Aku pilih Hendra, katanya akhirnya, dengan suara dingin seperti pisau yang menusuk jantung. Sekujur tubuh Raka seolah membeku. Hendra, nama itu kembali menghantam pikirannya. Pria kaya yang dulu hanya ia kenal sekilas kini menjadi alasan istrinya ingin pergi. Din, kamu sadar apa yang kamu bilang? Suara Raka bergetar, matanya mulai basah. Aku sadar, Raka. Aku nggak bisa terus hidup dalam kekurangan. Aku butuh seseorang yang bisa kasih aku masa depan. Raka berjongkok, menatap lantai yang basah oleh air matanya sendiri. Jadi, cinta kita, semua perjuangan ini, nggak berarti apa-apa buat kamu. Dinda terdiam sejenak, lalu berkata tanpa menatap. Yang namanya cinta nggak cukup buat isi perut. Kata itu menghantam hati Raka lebih keras dari apapun. Ia menatap wajah wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati, tapi kini sudah asing di hadapannya. Dengan langkah berat, Dinda mengambil kopernya. Sebelum keluar, ia hanya berucap singkat. Selamat tinggal, Raka. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Raka dalam sunyi yang menusuk. Ia terduduk di lantai, menatap becak tuanya yang terlihat samar di balik tirai hujan. Kenapa harus begini, Din? Aku cuma ingin bahagiakan kamu, bisiknya parau. Dan malam itu, suara tangis Raka menyatu dengan hujan yang tak henti turun, malam di mana cintanya diambil oleh keserakahan dan kebutaan dunia. Hari-hari setelah kepergian Dinda terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rumah kecil yang dulu ramai oleh suara tawa kini sunyi seolah kehilangan nyawa. Setiap sudut menyimpan kenangan, cangkir bekas Dinda, kain yang pernah ia jahit, bahkan bantal di pojok kamar masih berbau wangi rambutnya. Setiap pagi, Raka tetap berangkat menarik becak. Tapi kini bukan lagi dengan semangat yang sama. Kakinya berat, kayuhannya lambat. Di tengah jalan, tatapan orang-orang seakan menembus hatinya yang hancur. Ada yang berbisik, ada pula yang kasihan, tapi Raka tetap diam. Pernah suatu pagi, seorang ibu langganannya berkata lirih, "Ra, sabar ya. Mungkin Tuhan lagi nyiapin yang lebih baik." Raka hanya tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Sepulang bekerja, ia sering duduk di depan rumah sambil memandangi langit senja. Dalam hati ia bertanya, apa aku benar-benar seburuk itu sampai dia harus pergi? Namun setiap kali rasa sakit itu datang, ia menenangkan diri dengan doa. Ya Allah, kalau ini ujian, aku terima. Tapi tolong, beri aku kekuatan untuk bangkit. Hari demi hari, Raka mulai menyadari bahwa hidup tidak berhenti hanya karena kehilangan seseorang. Ia mulai memperbaiki becaknya, mengganti rantai, mengecat ulang, dan membersihkan tempat duduk penumpang. Ia ingin membuktikan bahwa meski hatinya hancur, semangatnya tak boleh ikut mati. Di sela kayuhannya yang sunyi, Raka sering menatap ke arah jalan raya besar, tempat ia dulu menjemput Dinda. Kini, yang tersisa hanyalah kenangan. Tapi dari kenangan itulah muncul tekad baru dalam dirinya. Ia mulai berpikir untuk mengubah hidupnya, bukan demi Dinda, tapi demi dirinya sendiri. Selama aku masih punya tangan untuk bekerja dan hati untuk berjuang, aku bisa bangkit, ucapnya pelan suatu malam sambil menatap lilin yang menyala redup. Hari-hari berat itu perlahan menjadi batu pijakan. Kesendirian mengajarinya tentang arti sabar, luka mengajarinya tentang keteguhan. Dan di tengah kesepian yang menusuk, Raka mulai menyusun rencana sederhana untuk memperbaiki hidupnya. Ia tak tahu bagaimana, tapi satu hal pasti, ia tidak ingin dikenal sebagai pria yang ditinggalkan karena miskin. Ia ingin dikenal sebagai pria yang bangkit meski hancur. Dan dari malam-malam sepi itulah, kisah kebangkitannya perlahan dimulai. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari ufuk timur. Embun masih menempel di dedaunan ketika Raka mulai mengayuh becaknya pelan di tepi jalan raya. Hari itu tak banyak penumpang, tapi ia tetap semangat, bukan karena uang, melainkan karena rasa tanggung jawab pada hidupnya sendiri. Menjelang siang, di sebuah halte tua dekat terminal kota, seorang pria tua berpakaian rapi menghentikan becaknya. Wajahnya teduh, rambutnya memutih sebagian, dan senyumnya ramah. "Mas, bisa antar saya ke kantor pusat Transmaju?" tanya pria itu dengan sopan. Raka menunduk hormat. "Bisa, Pak."
Silakan naik. Meski jarak cukup jauh, Raka tetap mengayuh tanpa mengeluh. Jalanan macet, panas menyengat, tapi ia terus melangkah dengan tenaga penuh. Sesekali, ia menoleh ke belakang untuk memastikan penumpangnya nyaman. Pria tua itu memperhatikan gerak-gerik Raka sepanjang jalan. Ia melihat keringat bercucuran di wajah Raka, tapi tidak ada sedikit pun keluh kesah. Bahkan ketika menanjak di tikungan curam, Raka justru tersenyum sambil berkata, "Mohon maaf, Pak, agak lambat ya. Becak saya sudah tua." Pria tua itu tersenyum kecil. "Tak apa, Nak. Saya justru kagum melihat kamu. Sekarang jarang ada orang yang bekerja sejujur dan setulus ini." Setelah sampai di depan sebuah gedung besar bertuliskan PT Trans Maju Group, Raka menurunkan penumpangnya dan menolak uang tambahan yang diberikan. "Cukup segitu saja, Pak. Saya nggak mau ambil lebih. Rezeki itu nggak perlu dipaksa," ucapnya sambil tersenyum tulus. Ucapan sederhana itu justru membuat pria tua itu tertegun. Ia menatap dalam-dalam wajah Raka, seolah menemukan sesuatu yang langka di zaman ini. "Kamu luar biasa, Nak," katanya pelan. "Apa kamu tahu siapa saya?" Raka menggeleng sopan. "Saya hanya penarik becak, Pak. Saya nggak kenal banyak orang penting." Pria itu tersenyum lebar. "Saya Surya Pratama, pemilik perusahaan transportasi ini. Dan kamu baru saja menunjukkan pada saya arti kerja keras yang sesungguhnya." Raka terkejut. Ia tak percaya bahwa orang yang ia antar tadi adalah seorang pengusaha besar. "Pak, saya nggak tahu. Maaf kalau tadi kurang sopan." "Tidak perlu minta maaf," jawab Pak Surya lembut. "Saya justru yang berterima kasih. Kamu sudah mengingatkan saya akan masa muda saya dulu, berjuang dari bawah dengan peluh dan kejujuran." Pak Surya lalu menyerahkan kartu nama. "Datanglah ke kantor saya besok pagi. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Anggap saja, ini hadiah kecil untuk kerja kerasmu." Raka hanya bisa terdiam. Saat pria tua itu pergi meninggalkannya, ia masih berdiri memegang kartu nama itu erat-erat, seperti menggenggam secercah cahaya harapan yang baru muncul di tengah gelapnya hidup. Malamnya, Raka berdoa dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, apakah ini jalan yang kau kirim untukku? Kalau benar, beri aku keberanian untuk melangkah." Ia tak tahu apa yang menantinya besok, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya kembali memiliki harapan. Pagi itu, Raka berangkat lebih awal dari biasanya. Bajunya disetrika rapi, rambutnya disisir meski sederhana. Ia membawa kartu nama yang kemarin diberikan Pak Surya, pengusaha yang tanpa sengaja ia antar dengan becaknya. Hatinya berdebar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ada keyakinan yang tumbuh di dadanya. Sesuatu yang lama tak ia rasakan, harapan. Sesampainya di gedung besar PT Trans Maju Group, Raka sempat merasa gugup. Bangunan tinggi itu tampak megah dan berkilau, jauh berbeda dari dunia yang ia kenal. Beberapa karyawan berjas rapi menatapnya heran, karena ia datang hanya dengan kemeja lusuh dan sandal sederhana. Tapi Raka tetap menunduk sopan dan melangkah masuk. Di ruang resepsionis, ia menyebut nama Pak Surya. Tak lama kemudian, seorang asisten datang menjemputnya dan membawanya ke lantai atas. Saat pintu lift terbuka, Raka hampir tak percaya. Ruangan luas dengan jendela besar menampilkan pemandangan kota yang megah. Di tengah ruangan itu, Pak Surya berdiri menatap keluar jendela sambil tersenyum. "Raka, akhirnya datang juga," sambutnya hangat. Raka menunduk hormat. "Terima kasih sudah mau menemui saya, Pak. Saya tidak tahu harus bilang apa." Pak Surya mempersilakan Raka duduk. "Kemarin waktu kamu antar saya memperhatikan sesuatu yang jarang saya lihat di orang zaman sekarang, kejujuran dan ketulusan. Dua hal itu lebih mahal dari uang, Nak." Raka terdiam, menatap lantai dengan rasa haru. Ia tidak menyangka perjuangan kecilnya selama ini bisa dilihat oleh seseorang seperti Pak Surya. "Saya sudah tua, Raka," lanjut Pak Surya. "Dan saya sedang mencari orang yang bisa saya percayai untuk membantu menjalankan sebagian bisnis saya. Bukan orang pintar, tapi orang jujur dan mau belajar. Dan kamu punya itu." Raka menatap dengan mata melebar, tak percaya apa yang baru ia dengar. "Pak, saya ini cuma tukang becak. Saya nggak sekolah tinggi, saya nggak ngerti apa-apa soal bisnis."
Pak Surya tersenyum lembut. Ilmu bisa diajarkan, Raka. Tapi kejujuran dan kerja keras itu bawaan hati. Itu yang nggak bisa dibeli. Jadi, saya tawarkan kamu satu hal. Maukah kamu saya bantu untuk belajar dan berkembang di sini? Air mata Raka menetes tanpa sadar. Ia menunduk dalam-dalam. Pak, saya nggak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kalau Bapak percaya sama saya akan berikan semua kemampuan saya. Saya janji, saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Pak Surya bangkit dan menepuk bahunya. Bagus. Mulai besok, kamu ikut saya belajar di lapangan. Kamu akan saya tempatkan di bagian operasional. Anggap saja ini langkah awal untuk sesuatu yang lebih besar. Hari itu, Raka pulang bukan dengan becaknya, tapi dengan hati yang penuh cahaya. Untuk pertama kalinya setelah lama tenggelam dalam kesedihan, ia merasa hidupnya memiliki arah baru. Di perjalanan pulang, angin sore berhembus lembut di wajahnya. Ia menatap langit dan berbisik lirih. Terima kasih, Tuhan, mungkin ini jawaban dari semua sabarku. Dan sejak hari itu, roda kehidupan Raka mulai berputar, bukan lagi dengan kayuhan becak, tapi dengan semangat baru menuju masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Raka kini tak lagi dihabiskan di bawah terik matahari mengayuh becak, melainkan di lapangan bersama para sopir dan pekerja. Ia belajar dari nol, mulai dari cara mengatur jadwal operasional, memahami jalur distribusi, hingga mencatat keuangan sederhana. Semua ia lakukan dengan tekun, tanpa sedikit pun rasa gengsi. Raka datang paling pagi, dan pulang paling malam. Saat karyawan lain sudah beristirahat, ia masih duduk di ruang kantor kecilnya, menyalin catatan, membaca buku-buku bisnis yang dipinjamkan Pak Surya, dan mencatat setiap hal baru yang ia pelajari. Raka, kamu tidak capek? Tanya Pak Surya suatu malam ketika melihatnya masih bekerja. Raka tersenyum, matanya tetap fokus pada buku di depannya. Capek, Pak. Tapi saya ingat dulu waktu narik becak, setiap hari saya berjuang demi hidup. Sekarang saya belajar demi masa depan. Capeknya jadi terasa berbeda. Pak Surya menatapnya dengan bangga. Teruslah seperti itu. Banyak orang menyerah di tengah jalan, tapi kamu berbeda. Kamu tahu bagaimana rasanya berjuang dari bawah, dan itu kekuatanmu. Bulan demi bulan berlalu. Raka mulai memahami ritme bisnis transportasi. Ia tak hanya menjalankan perintah, tapi juga mulai memberikan ide-ide kecil untuk memperbaiki sistem kerja. Salah satunya adalah mengatur ulang jadwal angkutan malam agar lebih efisien. Hasilnya, perusahaan berhasil menghemat banyak biaya. Hebat sekali kamu, Raka, ujar Pak Surya dengan senyum puas. Kamu punya naluri manajemen yang alami. Raka hanya menunduk rendah. Saya cuma melakukan yang saya bisa, Pak. Namun di dalam hati, ia merasa bangga. Ia yang dulu hanya menarik becak di jalanan berdebu, kini duduk berdiskusi di ruang rapat bersama para manajer dan staf profesional. Tak sedikit yang awalnya meremehkannya, beberapa karyawan bahkan pernah berbisik. Siapa dia? Katanya dulu tukang becak. Kok bisa kerja di sini? Namun, waktu perlahan menjawab semua. Raka membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras bisa menembus batas status sosial. 3 tahun berlalu. Raka kini memimpin beberapa unit usaha angkutan kota di bawah perusahaan Pak Surya. Ia mengelola puluhan kendaraan dan ratusan karyawan. Pak Surya bahkan mulai mempercayakan sebagian besar pengelolaan bisnis kepadanya. Suatu sore, Raka berdiri di depan jendela kantor lantai 2, menatap deretan kendaraan yang kini ia pimpin. Angin sore menyapa wajahnya lembut. Ia tersenyum, bukan karena kekayaan, tapi karena perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dulu aku cuma bisa ngelap keringat di bawah matahari. Sekarang aku bisa bantu orang lain mencari nafkah dengan layak, gumamnya lirih. Namun jauh di dalam hatinya, tersisa satu perasaan yang belum ia selesaikan, bayangan Dinda, wanita yang dulu meninggalkannya demi kemewahan. Ia tak tahu di mana Dinda sekarang, tapi satu hal yang pasti, jika tak pernah ditinggalkan. Mungkin ia takkan pernah tahu seberapa kuat dirinya sebenarnya. Raka menatap langit senja yang mulai memerah. Terima kasih, Tuhan, bisiknya pelan. Karena dari luka, Engkau ajarkan aku makna bangkit. Hari itu, Raka resmi berubah, bukan lagi si tukang becak sederhana,
tapi sosok yang perlahan naik menuju puncak dengan hati yang tetap rendah dan penuh syukur. Waktu berlalu begitu cepat. 7 tahun telah lewat sejak hari di mana Dinda meninggalkan Raka dengan hati hancur. Kini, lelaki yang dulu menunduk lesu di tepi jalan dengan becak tuanya, berdiri tegap mengenakan jas hitam elegan, menatap deretan kendaraan modern berlogo Raka Trans Group di halaman kantor pusatnya. Di depan kantor barunya yang megah, terpajang papan bertuliskan, Raka Trans Group, solusi transportasi untuk Indonesia maju. Siapa sangka, lelaki yang dulu dihina karena miskin itu kini menjadi pemimpin besar dengan ratusan karyawan di bawah naungannya. Ia bukan hanya pengusaha sukses, tapi juga dikenal sebagai sosok rendah hati dan dermawan. Setiap pagi, Raka tetap datang lebih awal. Ia menyapa satpam, menepuk bahu sopir, dan menyapa staf satu persatu. Tak ada yang menyangka, pria yang selalu menebar senyum itu dulunya adalah tukang becak di jalan kecil desa. Pak Raka, armada baru sudah datang dari pabrik, ujar sekretarisnya suatu pagi. Raka mengangguk. Bagus. Pastikan semua sopir dapat pelatihan dulu sebelum dioperasikan. Keselamatan itu nomor 1. Ia tak pernah lupa bagaimana rasanya berjuang sendirian di jalanan. Karena itu, setiap bulan ia memberikan beasiswa untuk anak-anak sopir dan bantuan bagi keluarga kurang mampu. Bagi Raka, kekayaan bukan soal uang, tapi tentang memberi arti bagi orang lain. Suatu sore, ia duduk di ruang kerjanya, menatap foto lamanya yang masih ia simpan di meja, foto dirinya bersama becak tua dan senyum polos di masa lalu. Wajahnya menegang sesaat, matanya berkaca-kaca. Kalau bukan karena luka dulu, aku nggak akan sampai sejauh ini, gumamnya lirih. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari asistennya. Pak, ada undangan gala dinner dari Asosiasi Pengusaha Nasional. Nama Bapak masuk sebagai penerima penghargaan, Inspirasi Perubahan Hidup. Raka terdiam sejenak. Ia tersenyum kecil. Siapa sangka, dari tukang becak, jadi orang yang diundang ke acara seperti itu, katanya pelan sambil menatap langit sore yang mulai memerah. Sore itu, angin berhembus lembut melalui jendela. Raka menutup matanya sejenak, mengingat perjalanan panjangnya, keringat, hinaan, air mata, dan doa-doa sunyi yang dulu terasa tak didengar. Kini semuanya terbayar, bukan oleh balas dendam, tapi oleh kesuksesan yang lahir dari kesabaran dan keikhlasan. Namun, takdir masih menyimpan satu babak yang belum selesai. Di balik gemerlap hidup barunya, seseorang dari masa lalu diam-diam akan kembali muncul, seseorang yang dulu menghancurkan hatinya tanpa ampun. Dan pertemuan itu akan mengubah segalanya. Hari-hari Dinda yang dulu penuh kemewahan kini berubah menjadi kelabu. Rumah megah yang dulu ia banggakan kini terasa seperti penjara. Senyum manis yang dulu sering ia pamerkan kepada tetangga telah hilang, berganti dengan wajah pucat dan mata sembab karena terlalu sering menangis. Di awal pernikahannya dengan Hendra, semuanya tampak sempurna. Mobil mewah, liburan ke luar negeri, pesta besar, semua ada di genggamannya. Namun kebahagiaan itu hanya ilusi. Hendra ternyata bukan sosok pengusaha sukses yang ia kira. Di balik jas mahal dan kata-kata manis, tersembunyi sifat kasar dan kejam. Dinda, uang yang kamu pakai kemarin dari mana? Bentak Hendra suatu malam, wajahnya memerah karena marah. Aku cuma beli bahan makanan, Mas, untuk makan kita. Berani-beraninya kamu ngatur uangku tanpa izin, teriak Hendra sambil membanting piring di meja makan. Dinda terdiam, tubuhnya gemetar. Tak disangka, pria yang dulu ia pilih karena kekayaannya justru membuat hidupnya penuh luka dan ketakutan. Setiap malam, ia menangis diam-diam di kamar. Barang-barang mewah di sekitarnya tak lagi punya arti. Semakin lama, Hendra semakin jarang pulang. Dinda mendengar kabar bahwa suaminya sering terlihat bersama wanita lain di klub malam. Jadi ini yang kamu sebut bahagia, Din? Gumamnya lirih di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Wajah yang dulu angkuh dan sombong kini tampak layu. Beberapa bulan kemudian, cobaan datang lagi. Usaha Hendra bangkrut akibat hutang dan gaya hidupnya yang boros. Mobil disita, rumah dijual, dan semua teman yang dulu memujanya satu persatu menghilang. Dinda kini hanya tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia sering duduk di depan jendela, memandangi orang-orang berlalu dengan becak, dan hatinya perih setiap kali melihat tukang becak lewat. Karena setiap kali itu terjadi,
Bayangan Raka muncul di benaknya. Raka, bisiknya pelan sambil meneteskan air mata. Kalau saja waktu itu aku nggak buta oleh harta. Rasa bersalah menghantui setiap malamnya. Ia teringat bagaimana ia dulu berteriak, menghina, dan meninggalkan Raka yang setia padanya. Kini, ia benar-benar kehilangan segalanya. Harta, cinta, dan harga diri. Suatu malam, ia duduk termenung di depan lampu minyak kecil. Di tangannya, tergenggam foto lama dirinya bersama Raka, yang diam-diam ia simpan selama ini. Foto itu mulai pudar, tapi senyum Raka di dalamnya masih terlihat tulus, seolah menatapnya dengan mata penuh kasih yang dulu ia sia-siakan. Air matanya menetes jatuh ke foto itu. Raka, apa kamu masih ingat aku? Tak ada jawaban, hanya suara hujan di luar yang menemani kesedihannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dinda menyadari satu hal. Bahagia bukan tentang rumah besar atau mobil mahal, tapi tentang hati yang tulus mencintai, sesuatu yang dulu ia buang begitu saja. Dan malam itu, di tengah kesunyian dan air mata, Dinda bertekad untuk menebus kesalahannya. Entah bagaimana caranya, ia harus menemukan Raka lagi, meski mungkin sudah terlambat. Hari itu langit tampak cerah, tapi hati Dinda terasa muram seperti biasanya. Ia baru saja pulang dari pasar, membawa kantong plastik berisi sayur seadanya. Bajunya lusuh, wajahnya tampak letih. Sudah lama ia menjalani hidup sederhana, tanpa kemewahan, tanpa cinta, hanya ditemani penyesalan yang tak pernah reda. Namun takdir seolah ingin mempermainkannya hari itu. Ketika melewati jalan raya besar di kota, sebuah mobil hitam mewah berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. Dari dalam mobil itu, keluar seorang pria dengan jas rapi dan langkah penuh wibawa. Dinda spontan menoleh, dan tubuhnya langsung terpaku. Matanya membulat, napasnya tercekat. Raka, bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria yang dulu ia hina karena hanya tukang becak, kini berdiri di depannya sebagai seorang pria terhormat. Tubuhnya tegap, wajahnya bersih. Senyum tenangnya memancarkan kepercayaan diri yang tak pernah ia lihat dulu. Dinda bersembunyi di balik tiang listrik, menatap dari kejauhan. Raka sedang berbicara dengan beberapa orang berseragam perusahaan, tampak memberi arahan. Di mobilnya terpasang logo besar bertuliskan Raka Trans Group. Dinda menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Raka, kamu sudah jadi orang besar. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Bayangan masa lalu seketika berputar di kepalanya. Saat ia menghina Raka di depan tetangga. Saat ia membuang cincin pernikahan mereka. Saat ia memilih pergi bersama Hendra tanpa menoleh ke belakang. Kini, di hadapannya berdiri pria yang dulu ia anggap tak berharga. Dan ia sadar, dialah satu-satunya yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Tanpa pikir panjang, Dinda memberanikan diri melangkah mendekat. Raka! Panggilnya lirih. Namun suaranya tertelan oleh deru kendaraan di jalan. Raka menoleh sesaat, seolah mendengar sesuatu. Tatapan mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Raka terdiam, matanya menatap tajam tapi penuh keheranan. Ia mengenali wajah itu, wajah wanita yang dulu pernah mengisi hidupnya, tapi juga menghancurkannya. Namun kini, wajah itu tampak berbeda, lemah, penuh penyesalan, dan tak lagi sombong. Dinda, ucap Raka perlahan, suaranya dalam dan tenang. Dinda menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Raka, aku nggak percaya bisa ketemu kamu lagi, katanya terbata-bata. Raka menatapnya beberapa detik tanpa bicara. Ada banyak emosi di matanya, kecewa, iba, sekaligus kenangan masa lalu yang datang bersamaan. Namun, yang keluar dari bibirnya hanya satu kalimat lembut. Sudah lama ya, Din. Kamu kelihatan lelah. Dinda menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Maafkan aku, Raka. Aku salah. Aku buta karena harta. Aku ninggalin orang yang paling tulus dalam hidupku. Raka terdiam, lalu menarik napas panjang. Ia menatap langit sebentar sebelum menjawab. Dulu aku marah, Din. Tapi sekarang aku sudah belajar. Setiap luka ternyata punya maknanya sendiri. Tanpa luka itu, aku nggak akan jadi seperti sekarang. Dinda menatapnya dengan mata penuh air. Raka, aku nggak minta kamu kembali.
Aku cuma pengen kamu tahu. Aku nyesel. Setiap hari. Raka menatapnya lembut, lalu mengangguk perlahan. Aku sudah maafkan, Din. Sejak lama. Kalimat itu membuat Dinda tak mampu menahan tangis. Ia menutup wajahnya, menangis sesenggukan di pinggir jalan, sementara Raka hanya berdiri diam, menatap wanita yang dulu ia cintai dengan perasaan yang kini telah berubah menjadi kasih tanpa kepemilikan. Beberapa karyawan memanggil Raka dari jauh. Pak Raka, kita harus jalan lagi. Raka mengangguk, lalu menatap Dinda untuk terakhir kalinya. Jaga dirimu, Din. Semoga kamu juga bisa mulai lagi dari awal, seperti aku dulu. Ia tersenyum kecil, lalu berjalan menuju mobilnya. Saat mobil itu melaju perlahan menjauh, Dinda hanya bisa berdiri di tepi jalan, menatap sosok Raka yang semakin hilang di kejauhan. Angin sore berembus lembut, membawa air matanya yang jatuh ke tanah. Raka, bisiknya lirih. Seandainya waktu bisa kuputar kembali. Dan di saat itu, ia tahu, penyesalan yang datang terlambat adalah luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi halaman gedung, Raka Trans Group. Langit kelabu seperti mencerminkan suasana hati seseorang yang berdiri di depan gerbang. Dinda. Dengan pakaian sederhana dan rambut yang mulai kusut, ia menggenggam erat tas lusuh di tangannya. Hatinya berdebar kencang, tapi tekadnya bulat. Ia ingin bertemu Raka sekali lagi. Bukan untuk meminta harta, bukan untuk mencari belas kasihan, tapi untuk meminta maaf dengan sepenuh hati. Satpam menatapnya ragu. Ibu mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Pak Raka, jawab Dinda dengan suara gemetar. Bilang saja, ini orang dari masa lalunya. Beberapa menit kemudian, seorang asisten keluar dan menghampirinya. Ibu Dinda, benar? Pak Raka bersedia menemui Anda. Dinda mengangguk pelan, dan langkahnya terasa begitu berat ketika menaiki tangga menuju ruang kantor besar yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Pintu terbuka. Di balik meja kerja yang elegan, Raka duduk dengan kemeja putih bersih, wajahnya tenang dan berwibawa. Dinda berhenti di ambang pintu, air matanya langsung menetes tanpa bisa ditahan. Mas Raka, suaranya bergetar. Raka mendongak, menatap wanita yang dulu pernah mengisi hidupnya. Wajahnya tak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang menyiratkan kebijaksanaan hidup. Dinda melangkah pelan, lalu menunduk dalam-dalam. Mas, maafkan aku. Aku salah besar ninggalin kamu dulu. Aku kejar harta, tapi yang aku dapat cuma derita. Aku kehilangan segalanya, termasuk orang yang paling tulus cintanya. Suara tangisnya pecah di ruangan itu. Mas, kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan pernah pergi. Aku janji nggak akan milih orang lain selain kamu. Raka terdiam lama. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan lama berputar di pikirannya. Hari-hari ketika ia mengayuh becak dengan Dinda di belakangnya, tawa mereka, dan hari ketika semuanya hancur karena satu keputusan. Perlahan, ia berdiri dan berjalan mendekat. Dinda, panggilnya lembut. Dinda mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Aku nggak marah lagi, kata Raka pelan. Dulu aku sempat benci, tapi kemudian aku sadar, setiap orang punya ujiannya masing-masing. Mungkin, kamu adalah ujian untuk kesabaran aku. Dinda menggigit bibir, menangis semakin keras. Mas, aku pengen perbaiki semuanya. Aku pengen balik sama kamu. Raka menggeleng pelan. Maaf, Din. Aku sudah nggak bisa balik ke masa itu. Luka yang dulu kamu buat sudah lama aku maafkan, tapi aku nggak bisa membuka bab yang sama lagi. Sekarang hidupku sudah tenang, dan kamu pun harus belajar berdamai dengan dirimu sendiri. Dinda tertegun. Kata-kata itu seperti pisau yang lembut tapi dalam. Ia tahu Raka benar. Waktu tak bisa diulang. Mas, kamu benar-benar udah maafin aku. Raka tersenyum, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sudah lama, Din. Aku justru berterima kasih. Karena dari kehilangan kamu, aku belajar tentang arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang gak selalu harus memiliki. Dinda menunduk. Kedua tangannya bergetar menahan tangis. Terima kasih, karena kamu masih baik, Mas. Aku nggak pantas dapat maafmu, tapi aku bersyukur kamu masih manusia sebaik ini. Raka hanya tersenyum,
lalu mengambil sapu tangan dari sakunya dan memberikannya kepada Dinda. Gunakan ini untuk hapus air matamu, bukan untuk menyesali masa lalu. Karena kadang, penyesalan juga bisa jadi awal perubahan. Dinda menerima sapu tangan itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedikit ringan, bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ia akhirnya diampuni. Sebelum pergi, Dinda menatap Raka sekali lagi. Mas, semoga kamu bahagia. Raka menjawab dengan tenang, dan semoga kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, Din. Saat langkah Dinda menjauh, Raka berdiri di jendela kantornya, menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Ada rasa lega di hatinya, bukan kemenangan, tapi kedamaian. Hari itu, dua hati yang dulu terikat oleh cinta dan luka akhirnya saling melepaskan dengan ikhlas. Dan bagi Raka, itu adalah kemenangan sejati, kemenangan atas ego, dendam, dan masa lalu yang telah lama menyakitinya. Suasana ruang kerja itu mendadak hening. Hanya terdengar suara detik jam di dinding dan desiran lembut hujan di luar jendela. Dinda berdiri dengan mata merah dan wajah yang masih basah oleh air mata. Sementara Raka menatapnya tajam namun tetap tenang, tatapan seorang pria yang telah melalui banyak luka dan belajar dari setiap deritanya. Dinda mencoba bicara lagi, suaranya bergetar, "Mas, aku tahu aku salah. Tapi aku masih cinta kamu. Aku nyesel udah ninggalin kamu dulu. Aku cuma ingin kesempatan sekali lagi." Raka menghela napas panjang, lalu berjalan perlahan ke arah jendela. Ia menatap keluar, ke deretan armada, Raka Trans Group, yang kini menjadi simbol kerja keras dan perjuangannya. Ia lalu berbalik menatap Dinda dengan pandangan dalam, suaranya tenang tapi tajam seperti pisau. "Dulu," ucapnya perlahan, "aku cuma tukang becak yang narik keringat dari pagi sampai malam. Kamu malu punya suami kayak aku. Kamu bilang aku nggak pantas buat kamu." Dinda menunduk, tubuhnya bergetar menahan tangis. Raka melanjutkan, suaranya semakin dalam. "Dan sekarang, setelah aku sukses, kamu datang lagi. Tapi, Din, cinta itu bukan soal harta, bukan soal siapa yang di atas atau di bawah. Cinta sejati diuji waktu susah, bukan baru dicari waktu semuanya sudah indah." Kata-kata itu menusuk hati Dinda dalam-dalam. Air matanya menetes deras tanpa henti. "Mas, aku tahu aku salah besar. Tapi aku udah berubah. Aku cuma pengen memperbaiki semuanya." Raka menatapnya lama, lalu berjalan mendekat. "Din, aku nggak pernah benci kamu. Aku udah lama maafin kamu. Tapi kamu harus tahu, maaf bukan berarti aku bisa lupa. Aku sudah belajar bahwa luka bukan untuk diulang, tapi untuk dijadikan pelajaran." Dinda menggigit bibirnya, suaranya parau. "Jadi, kamu benar-benar nggak mau aku kembali?" Raka menggeleng pelan. "Tidak, Din. Aku sudah punya hidupku sendiri sekarang. Aku bahagia bukan karena harta, tapi karena aku akhirnya bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Dan kamu juga harus belajar hal yang sama." Dinda menatap Raka dengan pandangan hancur. "Mas, aku nggak minta kaya. Aku cuma pengen di samping kamu lagi." Raka tersenyum kecil, tapi matanya tetap tegas. "Kalau cinta sejati itu masih kamu punya dulu, kamu nggak akan ninggalin aku waktu aku nggak punya apa-apa. Tapi mungkin memang ini jalan kita. Kamu harus belajar bahwa cinta tanpa kesetiaan nggak akan pernah bertahan." Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Hanya suara tangisan tertahan Dinda yang terdengar. Raka melangkah ke meja kerjanya, mengambil sebuah amplop, lalu menyerahkannya kepada Dinda. "Ini sedikit bantuan dariku. Bukan untuk membayar masa lalu, tapi supaya kamu bisa mulai lagi. Gunakan uang ini buat hidup baru, bukan buat kembali ke masa yang udah lewat." Dinda memandangi amplop itu, lalu menatap Raka sambil terisak. "Mas, kamu tetap orang sebaik dulu. Aku yang bodoh. Aku yang buta." Raka hanya mengangguk. "Jangan sesali terus, Din. Kadang Tuhan membiarkan kita kehilangan seseorang, supaya kita belajar menghargai yang seharusnya kita jaga." Air mata Dinda jatuh di lantai, deras dan tanpa henti. Ia tahu, semua sudah berakhir. Ia menatap Raka untuk terakhir kalinya, lalu melangkah pergi dengan langkah berat, meninggalkan ruangan yang menyimpan seluruh kenangan dan penyesalannya. Ketika pintu tertutup, Raka menatap langit yang mulai cerah.
Ia berbisik lirih, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan dengan ikhlas. Senyum tipis terukir di wajahnya, bukan senyum kemenangan, melainkan kedamaian seorang pria yang akhirnya menuntaskan bab luka dalam hidupnya. Sore itu, langit tampak mendung, seolah ikut menyelimuti duka di hati Dinda. Ia berdiri di pelataran kantor megah milik Raka, menatap papan besar bertuliskan, Raka Trans Group. Tulisan itu bagai cambuk keras yang mengingatkannya pada kebodohan masa lalu, saat ia meninggalkan seorang suami yang dulu setia menemaninya di masa sulit, hanya demi kemewahan semu. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, mengenakan seragam rapi dengan logo perusahaan itu di dada. Beberapa dari mereka melirik Dinda dengan tatapan iba, karena tahu siapa dia. Kabar bahwa wanita itu adalah mantan istri sang pemilik perusahaan sudah menyebar. Dia itu, yang dulu ninggalin Pak Raka waktu masih narik becak, kan? Kasihan, sekarang malah datang dalam keadaan begini. Bisik-bisik itu menusuk hati Dinda seperti ribuan jarum. Air matanya menetes tanpa henti. Langkahnya gontai, lututnya lemas, hingga akhirnya ia jatuh tersungkur di depan gerbang perusahaan. Tangannya menutupi wajah, tangisnya pecah tak terbendung. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya lirih. Suaranya bergetar di antara isakan. Orang-orang mulai mendekat, beberapa karyawan mencoba menenangkannya. Namun Dinda terus menangis, menjerit pelan, seperti seseorang yang baru menyadari betapa besar dosanya terhadap orang yang paling mencintainya dulu. Dulu aku hina dia, aku bilang dia cuma tukang becak, padahal dia suamiku, orang yang paling tulus sama aku. Ia memukul dadanya sendiri, menyesali kata-kata kejam yang dulu keluar dari bibirnya. Waktu seakan berhenti. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Tangis Dinda terdengar begitu dalam, bukan tangisan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan cinta sejati yang tak akan pernah kembali. Tak jauh dari sana, Raka berdiri di balkon lantai 2. Ia melihat semuanya dengan tatapan tenang namun penuh iba. Ia tak lagi menyimpan dendam, hanya rasa kasihan terhadap wanita yang dulu ia cintai setengah mati. Raka menatap ke bawah, lalu menghela napas panjang. Ia berbisik pelan, "Sudah cukup, Din. Jangan siksa dirimu lagi. Semua sudah berlalu." Namun Dinda tak mendengar. Ia terus menangis di bawah hujan yang mulai turun perlahan, membasahi wajahnya yang penuh air mata. Langit seolah ikut menangis bersamanya. Setelah beberapa saat, Dinda berdiri dengan sisa tenaga. Ia menatap gedung itu sekali lagi, menatap nama Raka yang terukir gagah di sana. "Mas Raka," bisiknya lirih, "semoga kamu bahagia. Aku sudah menerima semua ini sebagai hukuman atas kesalahanku." Ia kemudian berjalan pergi, langkahnya gontai namun penuh penyesalan. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menolak menopang tubuh yang dipenuhi dosa masa lalu. Dan di belakangnya, gedung megah itu berdiri kokoh, menjadi saksi bisu bahwa kerja keras dan ketulusan akan selalu menang melawan penghinaan dan keserakahan. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuannya kembali dengan Dinda. Sejak hari itu, Raka benar-benar menutup lembaran lama dalam hidupnya. Ia tak lagi menoleh ke belakang, karena baginya, masa lalu bukan untuk disesali, tapi untuk dijadikan pelajaran berharga. Kini hidup Raka jauh berbeda. Setiap pagi ia menatap mentari dari jendela rumahnya yang menghadap taman, di mana suara burung dan semilir angin menjadi pengingat bahwa kedamaian sejati tak bisa dibeli dengan harta. Ia sudah tidak lagi dikuasai oleh rasa dendam atau amarah. Yang tersisa hanyalah syukur dan ketenangan yang tulus. Di sisi lain meja sarapannya, duduk seorang wanita anggun bernama Nadia, seorang guru sederhana yang pernah Raka bantu saat kecelakaan kecil di jalan. Mereka bertemu tanpa rencana, tapi entah bagaimana, pertemuan itu menjadi awal dari babak baru kehidupan Raka. Nadia bukan wanita glamor. Ia sederhana, lembut, dan penuh kasih. Ia tak peduli berapa besar harta Raka, tak pernah menanyakan status sosialnya. Yang ia lihat hanyalah ketulusan di balik mata pria itu. Suatu pagi, sambil menikmati teh hangat, Nadia menatap Raka dan tersenyum. "Mas, aku tahu hidupmu gak mudah dulu. Tapi aku senang, karena dari semua luka itu, kamu tetap jadi orang yang penuh kebaikan." Raka menatapnya dengan senyum tenang. "Luka itu memang menyakitkan, Nat. Tapi justru dari sana aku belajar apa arti cinta yang sebenarnya.
Cinta sejati itu bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang mau tetap bertahan ketika dunia seakan melawan. Nadia menggenggam tangan Raka dengan lembut. Aku nggak bisa janji hidup kita akan selalu mudah, Mas. Tapi aku janji nggak akan pergi cuma karena susah. Kata-kata itu membuat dada Raka hangat. Ia menatap wajah wanita itu lama, lalu berbisik lirih. Itu saja sudah lebih dari cukup. Hari-hari Raka kini penuh makna. Ia tetap bekerja keras, namun tidak lagi untuk membuktikan apapun, melainkan untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Ia membuka lapangan kerja bagi para tukang becak dan sopir kecil di desanya, memberi mereka kesempatan yang dulu tidak ia miliki. Setiap kali melihat wajah-wajah penuh semangat itu, Raka tersenyum. Dulu aku di posisi kalian, katanya kepada para pekerjanya. Jangan pernah malu dengan pekerjaan jujur, karena dari sanalah keberkahan dimulai. Sementara itu, Nadia selalu setia mendampinginya. Ia bukan hanya pasangan hidup, tapi juga penyembuh luka batin Raka yang paling dalam. Di suatu senja, Raka berdiri di tepi halaman rumahnya, memandangi langit yang berwarna jingga keemasan. Ia memejamkan mata sejenak dan tersenyum. Terima kasih, Tuhan, bisiknya. Karena dari kejatuhan yang dulu menyakitkan, kau tunjukkan jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Nadia mendekat dari belakang, menyentuh bahunya lembut. Mas, kamu masih suka mikirin masa lalu, ya? Raka menggeleng pelan. Tidak, Nat. Aku cuma bersyukur, karena akhirnya aku paham. Bahagia itu bukan soal punya segalanya, tapi soal bisa menghargai apa yang masih ada. Mereka saling menatap, lalu tersenyum dalam diam. Mentari pun tenggelam perlahan, meninggalkan langit yang berwarna oranye lembut, seperti tanda bahwa setiap gelap pasti berganti terang, dan setiap luka akan menemukan penyembuhannya. Raka menatap ke langit terakhir kali sore itu, sebelum berbisik pelan. Yang dulu meninggalkanku, mungkin memang bukan untukku. Tapi yang bertahan, dialah anugerah terbaik yang Tuhan kirim. Dan di balik senyum itu, Raka tahu, ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Bukan dari harta, bukan dari balas dendam, tapi dari cinta yang tulus dan kehidupan yang damai. Waktu terus berjalan. Tahun-tahun berlalu, namun cerita tentang Raka si tukang becak yang kini jadi pengusaha sukses masih sering dibicarakan warga desa. Bukan karena kekayaannya, melainkan karena perjalanan hidupnya yang syarat makna, kisah tentang ketulusan yang pernah dihina, tapi akhirnya menang karena kejujuran dan kerja keras. Di warung kopi, para bapak sering bercerita pada anak muda. Jangan sombong. Lihat Raka. Dulu ditinggal istrinya karena miskin, sekarang malah jadi orang terpandang. Tapi dia nggak pernah lupa diri. Dan para ibu sering menasihati putri mereka. Jangan pilih pasangan cuma karena harta. Cinta yang sejati diuji saat susah, bukan saat senang. Raka sendiri hidup sederhana meski hartanya berlimpah. Ia tetap ramah pada semua orang, tidak pernah sombong atau membanggakan apapun. Setiap kali seseorang memuji keberhasilannya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya cuma melakukan yang bisa saya lakukan, bekerja keras dan tidak menyerah." Di sebuah acara motivasi yang digelar di desanya, Raka sempat berbicara di depan ratusan orang. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Dulu, saya pernah diremehkan, dihina, bahkan ditinggalkan. Tapi saya nggak benci siapapun. Karena dari semua itu, saya belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang tetap berdiri ketika dunia merendahkanmu." Semua yang hadir terdiam, mendengarkan dengan haru. Raka menatap mereka satu persatu, lalu melanjutkan. Kalau kamu mencintai seseorang, cintailah dia bukan karena hartanya, tapi karena hatinya. Karena harta bisa hilang, tapi hati yang tulus akan selalu jadi rumah yang tak tergantikan. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan. Bahkan beberapa orang terlihat meneteskan air mata, termasuk Dinda, yang diam-diam hadir di antara kerumunan. Dinda menunduk dalam, air matanya menetes perlahan. Ia tahu semua itu benar. Ia sudah kehilangan segalanya, bukan karena nasib, tapi karena kesalahannya sendiri yang menilai cinta dari kekayaan. Kini, ia hanya bisa melihat dari jauh. Pria yang dulu pernah ia hina, kini menjadi sosok yang dihormati banyak orang. Namun, di balik penyesalan itu, ada secercah kelegaan. Dinda tahu, meski tak bisa kembali, setidaknya Raka sudah memaafkannya.
Dan itu cukup untuk menenangkan hati yang telah lama terluka oleh kesalahannya sendiri. Sementara itu, Raka berjalan keluar dari aula dengan langkah tenang. Di sampingnya, Nadia menggenggam tangannya dengan senyum lembut. Raka menatap langit sore, lalu berbisik lirih. Dulu aku kehilangan seseorang, tapi Tuhan menggantinya dengan banyak pelajaran. Dan dari semua yang aku alami, aku belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang dia punya, tapi dari bagaimana dia berjuang. Langit berwarna jingga keemasan, seakan memberi restu atas perjalanan panjang Raka. Hidupnya kini penuh kedamaian, bukan karena kekayaan, tapi karena ia menemukan makna sejati dari cinta, kerja keras, dan keikhlasan. Dan cerita Raka pun menjadi legenda kecil di desa itu. Sebuah pengingat bagi semua orang bahwa penghinaan tak akan menjatuhkan orang yang tulus, dan penyesalan selalu datang bagi mereka yang mengabaikan ketulusan. Dalam hidup, jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan, pekerjaan yang ia jalani, atau seberapa banyak uang yang ia punya. Karena di balik kesederhanaan seseorang, bisa saja tersimpan hati yang paling tulus dan jiwa yang paling kuat. Raka hanyalah seorang tukang becak biasa, dulu dihina, diremehkan, bahkan ditinggalkan oleh orang yang ia cintai. Namun, ketulusan dan kerja kerasnya membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh harta, melainkan oleh seberapa kuat seseorang bertahan saat dunia memandang rendah dirinya. Sementara Dinda menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kemewahan tidak selalu membawa kebahagiaan. Dan penyesalan selalu datang ketika kita kehilangan sesuatu yang tak ternilai, cinta yang tulus. Kadang, Tuhan menunda keberhasilan bukan karena Ia tak sayang, tapi karena Ia ingin kita belajar arti kesabaran dan keikhlasan. Dan ketika waktunya tiba, semua luka akan berubah menjadi kekuatan. Semua penghinaan akan berubah menjadi pembuktian. Jadi, jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan menyerah hanya karena diremehkan. Karena mungkin, hari ini kamu dianggap kecil. Tapi besok, dunia akan menunduk melihat hasil dari perjuanganmu. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang belajar bahwa cinta sejati, kesetiaan, dan kerja keras adalah 3 hal yang tak akan pernah bisa dibeli dengan uang.